Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali dalam program Kata None Tribun Bantu UMKM. Kita hanya memfasilitasi bagaimana supaya UMKM bisa saling respon, saling peduli di antara sesama, dan saling memfasilitasi serta mengkomunikasikan produk-produk mereka, dan juga bisa saling bertukar di antara mereka melalui kanal Tribun dan melalui program Kata None. Malam hari ini kita kembali hadir lagi untuk menjajaki itu, dan kita konsisten apalagi di suasana seperti kondisi saat ini, di mana UMKM merupakan pondasi bangsa. UMKM adalah penyelamat bangsa di situasi-situasi new normal ataupun situasi pandemi kesehatan kali ini. Dan UMKM selalu hadir. Dia membangun solidaritas sosial ekonomi kita, dia membangun interaksi sosial kita, dan tentunya banyak inovasi akan muncul dengan norma ekonomi kita berdasarkan situasi wabah kesehatan kali ini. Unpredictable lah situasi kita saat ini, apalagi bagaimana memberi peluang. Dan domain itu dimiliki oleh sebagian besar anak muda kita. Disinilah ruang kreativitas, ruang inovasi. Tetapi sebelum kita bicara dengan anak muda hari ini yang punya kemampuan menghadirkan sebuah kuliner yang tentunya akan disukai oleh kita semua, masyarakat, tetapi kita bicara dulu kondisi saat sekarang. Ternyata kondisi saat sekarang kita COVID masih ada, lumayan masih banyak, tetapi kabar baiknya nanti Rabu dan Kamis se-Indonesia sudah ada penyuntikan vaksin, dimulai oleh Bapak Presiden beserta jajarannya, dan itu menjadi sesuatu yang baru, norma baru di bidang kesehatan. Ada vaksin, efektivitas atau tidaknya nanti kita lihat setelah. Yang pasti kondisi sekarang selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Kita dipaksa sesuatu yang baru. Dan harapan saya, harapan kita semua, ekonomi dan kesehatan berjalan beriringan, walaupun tidak dalam satu rel. Nah, tadi sore saya makan enak, yang penting bahagia, yaitu pisang, dan sore kebetulan pakai sambal, enak menikmatinya. Situasi seperti itu. Sekarang kita bicara untuk sesuatu yang baru, yaitu burger, tapi tidak BURGER. Dia burger. Apa itu? Kita akan mewawancarai seorang anak muda luar biasa yang berani masuk dalam situasi seperti ini dan punya inovasi, dan kelihatannya agak diferensial dengan yang lainnya. Saya akan memperkenalkan, dan siapa nih namanya? Halo, nama saya Saif Arsal. Saya buat burger ini sebetulnya berempat sama teman saya, teman sekolah. Jadi kita alumni dari Atira, sama-sama bikin inovasi burger ini. Kenapa namanya burger? Karena supaya masyarakat ketika mau makan burger biasanya mereka bilangnya burger ya. Burger. Jadi supaya orang-orang bisa ingat, bisa gampang menemui kita. Jadi kita menamakan burger. Siapa yang ini 4 orang burger. itu selain Anda? 3 orang itu teman apanya sih? Teman. Jadi berempat ini kita bertiga, saya, Wira, sama Koyim, itu satu kelas. Satunya lagi Syawal, kita beda kelas, bedanya cuman sampingan. Kenapa dia gabung di teman kelas Anda itu, Syawal itu? Justru Syawal yang awalnya ajak
ajak saya, terus katanya ajak yang lain. Ini main di rumah atau main di kelas nih kelompok nih 4 orang? Kelompok ini kita mainnya memang sering main, jadi di sekolah tuh kita tidak ada pisah-pisah Om. Jadi kita mainnya sama-sama perangkatan. Jadi karena kemarin kita bikin ada pensi angkatan kita, kita kerja sama situ, jadi dari situ kita semakin dekat. Jadi akhirnya kita bikin burger. Berarti kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Ya, pemirsa, kolaborasi itu salah satu syarat ekonomi ke depan. Kolaborasi, adaptif, dan inovatif. Terus, kenapa muncul mau jualan burger? Kenapa? Apakah, bagaimana cerita? Terinspirasinya bagaimana? Cerita. Jadi, terinspirasi itu karena banyak influencer di ibu kota yang membuka usaha burger, jadi yang sangat menarik bagi kita, menurut kita. Terus di media sosial ya, di media sosial. Akhirnya kemarin kita cek pasar, terus kita diskusikan bersama. Bagusnya burger ini untuk kalangan orang-orang Makassar. Akhirnya kita deal burger yang seperti ini. Seperti ini ya. Tapi kenapa namanya bukan sesuai standar kata pakai U itu, kenapa harus pakai E gitu? Karena orang-orang Makassar biasanya bilangnya burger. Jadi biasanya harusnya apa sih? Harusnya kan burger. Kalau ya, di bahasa Inggris juga burger. Jadi orang Makassar bilang. Orang Makassarnya biasa bilangnya burger. Jadi bukan biasanya orang Makassar aja, orang Indonesia. Iya, juga orang Indonesia malah ya? Burger bilangnya. Akhirnya Anda menjadikan brand ya? Iya, akhirnya namakan brand burger. Tambah it. Brand burger ini bukan katanya, tetapi brand Anda ya? Iya, brand kita sendiri. Brand. Itu lahir dari 4 orang? Lahir dari 4 orang. Hari apa itu lahirnya? Kata burger itu hari apa? Dan di mana? Awal pertama rapat. Waktu bolos ya? Tidak. Pas kemarin, pas sudah lulus, pas sudah tahun lalu, pas sudah semua tes UTBK. Jadi kita sama-sama rapat di kafe. Terus akhirnya kita diskusi nama burger yang bagus itu apa. Nah, jadi kita dapatkan burger saja supaya simple dan gampang diingat sama orang. Gitu. Terus yang buat desainnya siapa nih? Desain teman kita sendiri, Kaim yang buat. Yang lain kelas itu? Yang lain kelas Syawal. Yang teman kelas itu Kaim. Jadi Anda bagi-bagi tugas? Bagi-bagi tugas, orang iya. itu. Syawal tugasnya apa? Syawal itu sebagai administrasi, biasanya pencatatan. Terus Kaim biasanya yang mengendalikan sosmed dan edit. Terus yang satu siapa namanya? Wira sebagai biasanya marketing untuk hubungan antara biasanya endorse. Biasanya hubungannya ke Wira. Anda bosnya? Saya bukan. Saya cuman bendahara. Jadi gitu. Kita tidak ada kasta tertinggi, melainkan kasta sederajat. Tumbuh bersama ya? Tumbuh bersama. Luar biasa. Itu saling pengertian memang? Iya, saling pengertian. Sahabatan memang ya? Iya. Rapatnya nggak formal-formal ya? Tidak, justru kita pas lagi nongkrong bersama teman-teman, terus kita ajak juga teman-teman supaya asik diskusinya juga, supaya masukan-masukan dari teman juga ada begitu. Yang penting isinya ya? Iya, yang penting isinya. Terus Anda melahirkan sesuatu yang besar yang mungkin di Indonesia, saya tadi search, kata ini baru Anda ya? Yang punya ya? Iya. Kalau burger toh ya masih kita yang punya. Kalau burger kan sedunia ada ya. Kalau burger cuman kita. Burger.it. Ya. Kapan rencana? Nggak dipatenkan nggak? Rencana kan kita baru 3 bulan. Jadi rencana kita ke depannya untuk mau patenkan. Terus kita kembangkan lagi toko-toko supaya buka cabang lebih banyak lagi. Itu target kita selanjutnya. Terus kita masuk isinya nih. Berapa varian Anda buat? Sementara masih ada 4. Cuman karena kita masih bingung dengan ide-ide, jadi kita butuh masukan sih sebenarnya untuk ide-ide baru menu. Burger? Iya. Isi varian apa aja? Ada yang pertama ada original yang basic, pakai chicken digoreng, terus dikasih wortel di atasnya supaya tambah sehat, terus dikasih saus mayones. Terus ada lagi
menu favorit yakiniku moza. Itu biasanya daging short plate yang biasa untuk bakar-bakar. Kita kan biasanya itu pakai nasi. Jadi kita inovasikan pakai burger. Terus dikasih selada. Terus Kayaknya baru mozzarella. kali ini yakiniku moza ya ada di burger ya. Iya, setahu saya di Makassar. Di Makassar ya. Iya. Nah, terus yang satu? Terus ada cheese sauce, ini daging giling. Terus dikasih saus keju yang bahannya luar biasa. Terus dikasih sama selada dan bawang bombay. Terus yang satu? Satunya itu namanya lava. Kita namakan lava karena daging gilingnya di atas itu ada keju mozzarella yang lumer. Kita tidak pelit untuk kasih keju mozzarella. Terus Premium berarti bahannya iya, ya? Terus ada saus itu juga, saus barbecue sama bawang bombaynya, terus selada supaya sehat juga. Yang mana yang best seller dari 4 ini? Kalau perhitungan biasanya kita hitung, biasanya rata-rata antara yakiniku sama lava, yakiniku moza sama lava. Mungkin orang penasaran ya. Iya. Kenapa? Apa hubungannya nih yakiniku dengan roti-roti? Iya. Gitu ya. Iya. Itu yang banyak. Dan kalau Anda recommended yang Kalau saya recommended memang pasti 4-4 ya. Iya 4-4, cuman saya yang paling suka memang yakiniku memang. Yakiniku. Apa kelebihannya? Karena kan biasanya pakai nasi sudah mainstream sekali. Jadi dicampur sama roti itu ternyata lebih enak daripada dicampur sama nasi. Apa nih bedanya burger Anda Iya. dengan yang lainnya? Burger kami itu Apalagi burger yang merek besar unicorn itu ya? iya. Jadi kita ini burgernya kita ada semua kayak karbo. Jadi kita campurkan semua karbo, ada lemaknya juga, ada proteinnya juga, dan ada ya begitu-begitu semua. Jadi supaya sehat menyempurnakan makanan, 4 sehat 5 sempurna. Oh gitu ya? Iya. Anda tahu dari mana itu karbo, protein? Kita sedikit belajar seperti daging kan protein. Iya. Terus ada Berarti ada takarannya nih? ada takarannya ya. Standar ya? Standar ya. Jadi Anda buat 100 pun sampai 1000 pun sama rasanya? Iya, sama rasanya. Kan ada orang biasa buat burger, satu beda, satu dia buat, yang keduanya udah beda rasanya. Tidak, kita ini standar ya? standar semua. Karena semua ada resepnya Iya, gitu ada ya? resepnya semua. Siapa yang mengucak-ngacik resep itu? Kita berempat, jadi sebelum buka, sebelum opening, kita tutorial dulu supaya rasanya tidak jelek di mata masyarakat. Jadi setelah kita rasa pas, kita kasih tester ke teman-teman kita, termasuk Om Zunun juga kita kasih tester kemarin. Gitu ya? Iya. Dia bilang apa? Katanya enak sekali katanya. Dibeli atau Kita kemarin kasih tester, ya dia beli kayaknya. gitu ya? Lewat Gojek. Oke, kita coba bincang ya. Ada Iya. dari pemirsa, ada Bintang Fahreza, ada Ryan Atar, Masya Allah Aki Saif, teman nih berarti ya, Rayhan ya. Bintang Fahreza, Subhanallah. Tri Anggara, angkatan berapa Ki di Atira? Angkatan 2020 tahun lalu lulusnya. Bintang Fahreza menjawabnya 2020. SMA ya? Iya. Munawara Ahmad, adakah deliverynya atau via GrabFood? Ada, kita Jawab ke situ dong. kita deliverynya bisa take away dari tempat kami. Cuman tempat kami tuh belum buka untuk duduk-duduk untuk nongki-nongki ya? karena masih corona. Jadi kita pikirnya ya sudahlah, kita buat online saja. Jadi bisa take away dari tempat kita di Tamalate depan kampus UNEM Pendidikan, pas depan gerbangnya, atau bisa juga lewat Gojek, GoFood. Bisa lewat ojol ya? Iya. Oke, Munawar Ahmad, oke, DDPG,
hadir. Wah, lama nih baru hadir lagi nih Dede YPG. Abdiwan Muhammad, nyamannya ada versi jumbonya Kak. Oke, saya Abdiwan, selamat ya, selamat nikah, selamat. Aduh, rindu nih, nggak ada yang foto gitu ya. Nyamannya ada versi jumbonya Kak? Versi jumbo sebetulnya kita belum ada, cuman kita bikin secret menu. Jadi secret menunya seperti baru teman-teman kita yang tahu. Jadi kayak misalnya dia request biasanya double patty bisa. Terus dia juga bisa teman-teman request daging giling. Terus misalnya kayak moza dicampur di atasnya daging yakin kita juga bisa. Bisa dipesan ya? Iya, cuman itu sesuai iya. Itu namanya secret menu. Waduh, baru lagi nih istilah. Saya udah umur 17 baru dengar nih ada secret ini. Ya, luar biasa anak muda kita ya. Abdiwan nyamannya Amrisal si Rizal hadir juga nih. Iya, wali kelas saya. Hah? Wali kelas. Wali kelas ya? Iya. Waduh. Ini hebat nih jadinya gara-gara Pak Amrizal juga ya. Iya, gara-gara salah satunya. Bintang Faresa, assalamualaikum Sir. Dede YP host dan narasumbernya kompak. Ya kita kompakan ya, sama-sama kotak-kotak ya. Iya. Untung udah lewat Pilwali. Raihan Rizky, Bintang Faresa monitor. Amrizal, wassalamualaikum. Alhamdulillah kebanggaan SMA Atirai ini. Waduh, ini Anda jadi ikon juga di sekolah Anda ya? Iya, jadi kita bukan hanya saja kita teman sekolah bukan sekedar teman nongkrong, cuman melainkan partner bisnis juga. Gitu ya, jadi produktif ya? Produktif. Saya kemarin dulu itu lihat filmnya Mark yang Facebook. Iya, Mark Zuckerberg. Iya, ceritanya mirip Anda nih. Iya kan? Iya, terinspirasi juga salah satunya. Dari situ ya mungkin platformnya cara berpikir Anda ke situ ya. Iya. Wah, ngumpul akhirnya awalnya teman nongkrong jadi teman partner bisnis. Iya. Luar biasa. Muafiq Nuriminsa, ada berapa varian rasa Om? Sementara kita masih ada 4. Ada original, ada lava cheeseburger, ada yakiniku moza, ada cheese sauce burger. Itu lengkap dengan ada kentang gorengnya juga. Kentang goreng. Iya, jadi kita biasanya mengadakan setiap hari Selasa sampai Kamis ada beli 2 gratis 1 kentang. Terus hari Jumatnya kita berbagi. Jadi misalnya pembelian di atas 50.000 atau di atas 50.000 kita 5.000 sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Saya ulang nih, hari Kamis dengan hari Selasa sampai Kamis. Selasa sampai Kamis. Biasanya kita mengadakan beli 2 gratis 1 kentang. Beli 2 burger 2 varian gratis 1 kentang. Gratis 1 kentang ya. Terus lanjut hari Jumat biasanya kita mengadakan sedekah Jumat dengan misalnya pembelian 50.000, jadi 5.000-nya itu dikasih ke orang yang membutuhkan. Lalu biasanya Sabtu dan Minggu biasanya kita mengadakan juga beli 2 gratis Coca-Cola gitu. Wih, luar biasa. Iya. Itu yang membutuhkan siapa? Saya juga kadang-kadang membutuhkan. Orang kita biasanya kasih yatim piatu atau biasa kan banyak orang-orang jalanan kayak orang-orang peminta-minta. Jadi kita sharing juga ke mereka. Iya. Nah, ini jadi contoh nih. Dia udah punya masih kecil udah bagi CSR gitu. Yang besar nanti diingatkan baru bagi CSR ya. Iya. 4 varian. Ini apa nih? Ini kebetulan kita juga itu kopi rasa soda. Cuman namanya memang coffee beer supaya ala-ala anak muda. Ala-ala Mark ya. Cuman itu cuman soda halal. Halal ini. Iya. Jadi ini burger pakai kentang, ini serasa gimana gitu ya. Serasa anak muda sekali. Iya. Ini pemirsa ya. Ini kopi ya. Kopi, cuman dikasih soda. Gimana? Rasanya menarik. Kopi kasih soda. Iya. Kayak jadi kayak rasanya. Ini banyak
hal yang baru banget Anda buat nih ini malam. Iya. Seumuran saya baru dengar juga kopi campur soda. Iya. Baru pertama juga secret menu. Baru juga pertama saya rasakan ada burger yakiniku. Iya. Kenapa Anda mau cari beda-beda begitu? Kita buatnya begitu karena supaya beda dari yang lain. Gitu Itu pembeda kita dari yang lain. Inovasi kita seperti itu. Oh, iya. Ini kalau lihat botolnya Seperti bir. ya Cuman halal. halal ya. Iya. Kalau botolnya ini mendunia, ya mendunia botolnya. Gitu. Oke, kita Bintang Farise, menu minumannya apa Kak? Iya, minumannya ada ini coffee beer. Coffee beer. Iya. Coffee beer. Itu kelihatannya mahal, cuman aslinya murah sekali. Oh gitu ya. Iya. Kita bicara harga sebentar ya. Iya. Nur Fajrina Ririn, waduh Nur Fajrina ini baru kita ketemu lagi, gitu ya. Salam angkatan udara. Enaknya tapi diet Kak Kodong. Berapa kira-kira kalorinya per burger? Kalorinya biasa kita hitung bervariasi. Biasanya ini seperti yang original itu paling rendah kalori. Biasanya kalau kita hitung itu kalorinya sekitar 200 sampai 300. Oh sehat ya? Iya, sehat. Sehat. 200 sampai 300 ya? Iya, 200 sampai 300. Ini kalau diet bisa Cocok, kena, iya. bisa kena masuk nih kalau 200. Mengenyangkan juga. Mengenyangkan juga. Iya. Asal jangan sesudah ini makan 1.200 lebih. Ya, cukup 200. Ya nggak sampai 1.000 lah. Nur Fajrani Ririn gitu. Rayhan Atar Saif Arsal 2024. Maksudnya apa? Bercandaan teman-teman itu. Bercandaan teman-teman ya. Mau apa Sudah. 2024? Anda mau menyaingi saya nih? Tidak, biasanya bercanda teman-teman, kita bercanda profesi. Jadi Anda mau fokus di mana nih? Saya insya kalau Allah soal tagar-tagar agak sensitif. Anda mau fokus di mana? di bisnis insya Allah politik. Oh gitu ya. Gabung ya? Gabung. Sekarang nggak mungkin Anda dapat apa-apa kalau nggak berbisnis. Iya, ya? betul. Dapat dari mana? Dapat dari mana juga iya. Zamannya lagi sekarang begitu. Roy, calon pemuda sukses. Amin ya. Amin. Kita doakan bersama. Sawal M, entrepreneur masa depan. Iya, Saya itu sepakat. partner saya juga. Oh, iya. Saya sepakat dengan cara berpikir Anda. Saya awalnya waktu Anda duduk di samping saya cuma berpikir, Anda ini memanfaatkan keadaan, memanfaatkan fasilitas. Tetapi setelah kita bicara, Anda mengajari saya sudah 3 hal. 67 kali saya berdiskusi, baru kali ini saya mendapatkan hal yang different ya. Iya. Muafiq Nurrensa, ada level pedasnya juga. Untuk Burger level tak? pedas kita karena salah satu teman kita tidak bisa pedis, jadi karena pikiran kita mungkin ada yang tidak bisa suka pedis, ada yang suka pedis, jadi sambelnya kita pisah. Oh, Biasanya kalau misalnya yang suka pedis request tambah sambal, kita banyakin sambelnya. Jadi gitu. karena selera orang beda-beda, ada yang suka pedis, ada yang tidak, jadi kita pisahkan sambelnya. pisahkan ya. Iya. Oke. Dedi Pakiding. Halo, Ded. Gimana kau, Ded? Kemasan kopinya keren. Iya. Iya. Keren ya? Unik, iya. Unik seperti unik bir, sekali. cuman halal. Khairul Gunawan, hidup Saif. Banyak juga nih fansnya Saif ya. Nur Fajrani Ririn, Pak simpankan Kak Satu yang original 200 kalori. Ini pengamat makanan nih. Oh. Pengamat makanan. Dia oke. Ini yang di YouTube. Coba yang di Facebook kita. Oh, goyang yang enak aja, cantik. Andi Erna. Oke. Dan sekarang pertanyaannya. Satu
burger gini berapa harganya? Satu burger ini kita beda-beda harganya supaya kita marketnya kita bisa dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Jadi sebetulnya ini kelihatannya mahal karena banyak diisinya, cuman sebenarnya harganya murah. Jadi misalnya kayak ini. Masa murah? Iya murah. Kejunya aja keju premium. Iya, keju premium. Tempatnya kita beli di tempat premium. Ya kayak misalnya ini paling murah yang original 15.000 satunya. Terus ini yang yakiniku harganya cuma 23.000. Terus ini yang ada chisos sama lava harganya sama 25.000. Jadi harganya kita berbeda. Murah cuman tidak murah. Murah, cuman tidak murah. Tapi dia mahal dalam bahannya ya. Bahan baku kita mahal. Jadi karena original 18.000 ya? 15.000. Oh, 15.000. Iya. Ada untungnya nggak itu kalau 15.000? Ada, tetap ada. Tetap ada ya. Iya. Marginnya tetap. Yang satu yakiniku 23.000. Iya. Yang dua lainnya 25.000 satu. 25.000. Kenapa dia berbeda? Karena yang 25.000 paling beda karena satu harganya bahan bakunya memang lebih mahal. Terus cara masaknya lebih lama. Jadi butuh prosesnya lebih lama dari yang lain. Nah, sekarang cara masaknya. Iya. Ada SOP-nya nggak? Ada SOP-nya. Jadi kayak sebelum kita mulai masak, kita cuci tangan pakai sabun, terus kita lap tangan kita supaya kering, supaya air tidak masuk di dalam daging. Lalu kita masak dengan tempat yang higienis. Kalau masak dagingnya itu ada nggak temperatur tertentunya? Ada temperatur tertentunya. Cuman kita perkirakan, tapi kita tidak bisa tahu temperaturnya berapa. Cuman kita perkirakan saja. Perkirakan. Iya. Ini ada rahasianya nggak resep Anda? Ada rahasia. Ada, nggak boleh dipublish ya? Iya. Nggak boleh Rahasia ya? dapur. Rahasia dapur. Yang pegang rahasianya itu siapa? Kita berempat yang pegang. Berempat? Iya. Anda yakin dengan memegang rahasia 4 orang ini? Yakin berempat. Karena kita sudah dari awal setuju kita kerja profesional. Tidak boleh ada yang dikasih tahu resep dapur kita. Gitu ya? Iya. Terus yang melakukan masak dan sebagainya itu siapa? Kita ganti-gantian. Cuman kalau seperti lava dan chisos lebih sering Kaim. Terus biasanya roti saya yang toast lebih seringnya. Terus yakiniku biasanya bagiannya Wira atau Syawal. Terus untuk menggorengnya biasanya paling saya atau Wira. Jadi karena biasanya banyak pesanan, jadi kita bagi tugas. Gitu ya? Iya. Dalam satu tempat itu Dalam Anda satu jadi dapur. berarti tiap hari kumpul loh? Iya, tiap hari kumpul. Luar biasa ya? Iya. Berempat sambil main, Sambil biasanya kuliah juga, sambil kelas kita masak. Wah. Terus udah biasa, kalau Anda hitung-hitung udah bisa membiayai kuliah sendiri ya kayaknya? Untuk saat ini insya Allah. Tapi belum, cuman kedepannya insya Allah bisa. Tapi hitungan-hitungan Anda kalau hitungannya setahun gitu udah iya, lewat bisa, lah ya. iya. Kalau cuma uang kuliah ya Iya, uang jajan, uang kuliah. sudah lewat pasti ya. Iya. Kalau setahun, kalau 2 tahun udah beli mobil kayaknya. Insya Allah. Amin. Ya. Jangan lupa ya, nonek ya. Iya. Ya. Terus ini berapa harganya? Ini harganya begini biasanya harganya mahal 25, 30, cuman kita jualnya cuma 20.000. Kenapa? Karena supaya orang-orang bisa merasakan keunikan dari minuman ini. Kopi dicampur soda, jadi kita kasihnya harga di bawah pasaran. Pemirsa, ini kopi, tetapi dia kayak minuman soda gitu ya. Dan dia campur soda. Ini juga kalau mau foto-foto juga asik ya pakai ini. Iya. Untuk gaya-gayaan ya. Iya. Iya. Biasanya pemimpin dunia begini nih. Iya. Ya. Ini kopi, ini udah punya Balai POM ya? Iya. Legalitasnya udah lengkap pemirsa, ya, udah ada Balai POM dan sudah ada expire date-nya, ya.
perusahaan limun beruap, luar biasa. Oke, kita kembali lagi. Ada pertanyaan dari pemirsa malam ini, banyak sekali pertanyaannya. Mau dengar suara nyanyi, suaranya nyanyi bareng dong Pak. Ini permintaannya berat banget ya. TV Lock, mantap. Herul Gunawan, betul Pak, boleh dengar suaranya nyanyi bareng nggak Pak? Bagaimana kalau Anda aja? Asik ya, bisa nyanyi. Anda bisa ya? Iya. Bisa lah nanti. Masak ya. bisa nyanyi tidak? Masak boleh. Herul Gunawan, oke sudah. Bojo Yusran, keren. Saif pemuda inspiratif. Tri Anggara, harganya mulai berapa kalau beli di kedai? Kalau di GoFood, iya berapa? Jadi karena regulasi di GoFood beda, biasanya di GoFood naikkan 20%. Jadi kayak ini di tempat kita 15.000 original, tapi di GoFood harganya 18.000 karena kebijakan dari Gojek begitu. Iya. Berarti ada profit share-nya ya? Iya, ada profit share-nya oleh online ya? Iya. Minuman tak juga berapa? Tadi 20.000. Iya. Ini biasanya mahal, tetapi jualnya cuma 20.000. Tri Anggara sama kentang. Kentangnya berapa? Kentangnya kita jualnya cuma 10.000. 10.000 ya? Iya. Ini nih pemirsa kentangnya. Kita kentang basic sebenarnya, cuman Iya. harga 10.000, harga murah. Ini packagingnya juga higienis ya, dan sudah agak berat nih Nur Fajr ini. Ini di sampingnya ada unicornnya, ojolnya, ya. Nah, ini sudah packaging bukan lagi UMKM nih ya, Iya. usaha kecil miliaran sudah packagingnya ya. Insya Allah. Gitu. Muhammad Fahri, buka franchise kah? Untuk franchise, insya Allah kedepannya kita lagi susun strategi karena banyak yang nanya kita buka franchise dong, jadi kita masih susun strategi bagaimana caranya supaya kita bisa buka franchise atau cabang selanjutnya. Reseller, iya kita lagi rencanakan juga. Reseller ya? Iya. Reseller ya? Iya. Wah luar biasa nih. Saif itu pemuda inspiratif dan jago nyanyi. Waduh, Anda tadi mengaku nggak bisa nyanyi. Tidak, saya tidak bisa nyanyi. Masak bisa, nyanyi tidak. Atau sambil masak nyanyi bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Iya. Sambil belajar bisa, nyanyi tidak. Nur Fajriani Ririn, ya siapa cepat dia dapat, ya itu jawabannya. Saya yang menjawabnya. Dede, produknya keren tapi harganya sangat merakyat, top banget. Ya dalam pikiran saya juga ini agak terlalu murah nih, padahal premium nih. Jadi supaya orang-orang kayak seperti kalangan menengah ke bawah bisa merasakan rasa yang luar biasa, tapi dengan harga yang murah gitu. Jadi kita kasihnya harga-harga yang murah juga. Tapi range keuntungannya gimana? Range keuntungan untuk bagi-bagi dividen kita beda-beda. Jadi karena Syawal yang punya tempat, ya dia pembagiannya 25%. Terus selebihnya kita bertiga pembagiannya 20%. Terus sisanya untuk anak yatim. Biasanya kita kasih sedekah per bulan anak yatim 15%-nya. Yang nggak ada bapaknya gitu. Iya, anak yatim piatu. Oh, saya juga berarti bisa ya. Itu ya. Ya. Ibrahim, bagi-baginya mana? Yusuf Wahil, ini di Facebook. Mantap kemasannya, mengurangi sampah plastik. Iya. Iya, betul. Ini Anda nggak usah ini pemirsa, Saif ini nggak kampanye, tetapi dengan nyata mengurangi sampah plastik. Saya coba lihat, nggak ada plastik dia punya produk. Iya. Paling Semua plastik untuk
untuk misalnya ada pesanan di Gojek, jadi kita kasih plastik gitu, Oh, iya. supaya tidak tumpah-tumpah. Iya. Ini nggak ada nih plastik, semua bisa diurai di dalam tanah. Ini luar biasa. Ini komitmen, ya, bukan dikampanyekan, tetapi ya inilah gaya anak muda, Iya. gitu ya. Lanjut nih, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira, mohon maaf ya, Iya. tadi Anda bicara bagi-bagi saham tuh. Iya. Besar nggak modalnya buat ini? Nggak usah disebut. Besar, lumayan besar, sedikit atau gimana? Kalau bagi kami, karena kami mandiri, tidak alhamdulillah dari uang jajan kami, menurut kami ya lumayan lah untuk uang jajan kami. Oh, ini bukan bank, bukan Bukan pinjaman, bukan jadi orang tua, pure dari kantong Anda. Kantong kami berempat. Oh, Iya. gitu. Mandiri. Masih ada juga ya anak muda kayak begitu ya? Iya. Bukannya biasa konsumtif? Karena kita berempat merasa untuk kehidupan konsumtif sudah lewat, jadi ya untuk Fasenya udah Iya, fasenya sudah lewat. menuju ke masa waktu- depan. Ya, Iya. SMA kan Sudah lewat. sudah lewat. Iya. Luar biasa. Herul Gunawan, kok ini orang semua nyanyi sih? Anda nggak jujur nih sama saya. Tidak, serius saya tidak bisa nyanyi, Om. Tidak bisa nyanyi. Kalau kita asosiasikan musik, Anda genrenya apa nih? Kalau saya jadi saya kalau genre musik relatif sebenarnya. Jadi ada lagu rock yang saya suka, ada juga lagu pop yang saya suka, ada lagu indie juga yang saya suka. Jadi dangdut juga ada yang saya suka. Jadi saya tidak bisa asumsikan bahwa saya suka ini, saya suka itu. Jadi Kalau indie apa lagunya? saya biasanya indie, saya sukanya dari band luar negeri. Ya kayak seperti Boy Pablo, Range Orange. Oh, sama fans kita. Fans anak muda juga, Om. Anak muda. Iya. Kalau Indonesianya? Indonesia biasanya ada band lokal namanya Viraka. Iya. Kelas di Atira juga dulu. Oh, saya Iya. nggak tahu itu. Viraka Saya ya, band kenal lokal band memang. di Al-Azhar aja. Kalau rock apa? Rock saya sukanya biasa lagunya Queen. Yang mana? Yang Bohemian Rhapsody. iya, Bohemian. Nah. Wah. Itu botolnya waktu dia nyanyi ini. Iya. Iya kan? Iya. Waktu dia main piano itu ya. Iya. Waktu konser. konser Iya. ya. Botolnya. Berarti Anda lebih membuat ini sudah wawasannya kemana-mana ya. Iya. Menghayal juga nih. Referensi. Referensi Iya. ya. Luar biasa. Oke. Cara menjaga integritas bersama di antara kalian berempat bagaimana, Kak? Wah, ini pertanyaannya serius banget. Integritas. Jadi Anda menjunjung undang-undang dasar Pancasila. Lanjut. kita kerja dari awal sepakat bahwa kita kerja profesional, terus kuncinya cuma dua, profesional dan kejujuran. Jadi ketika kita bekerja, ya bekerja sebagai partner bisnis. Ketika selesai bekerja, kita sebagai teman lagi, teman tongkrongan gitu-gitu. Gitu ya. Iya. Anda sosok anak muda yang tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan, tapi juga skillnya. Iya. Ini yang saya suka. Ya, orientasi pendidikan kita ke depan harus begitu. Iya. Seimbang antara knowledge dan skill. Iya. Dan Anda sudah buktikan nih, sisa dorongan dan keberpihakan masyarakat nih. Nah, SMA Atira Kajol. Maksudnya Kajol apa itu? Oh, Kajola Lido. Selamat Ananda Said untuk inspirasi UKM yang luar biasa. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Ini alma mater Anda. Iya. Wah, luar biasa. Anda sudah melahirkan
seorang entrepreneur muda yang mungkin suatu saat akan lebih besar dari semuanya kalau kita sama-sama doakan dan dorong ya. Bang Gus malam hadir menyimak. Oke, pemirsa, kita berhenti dulu baca chatnya, kita berhenti dulu, kita rehat sebentar aja untuk saya mau menikmati salah satu dari 4 ini.
Ya, kita kembali lagi dengan Saif bersama produknya. Ada 4 varian burger, 1 kentang, 1 coffee beer. Semuanya halal. Ya. Sebelum kita bincang-bincang, kita sapa dulu. Ada Bintang Fahreza. Oke, buka puasa sambil tunggu buka. Iya, insyaallah. Nggak lengkap rasanya buka puasa kalau nggak ada itu lagu. Sildijian Al-Ghifari nyanyi lagu Nakuku dong Pak None. Ya, kita bicara soal produk dulu. Ya. Pin Kamasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak None dan narasumber. Narasumbernya namanya Saif. Satu alma mater dengan Arfa ya, SMA Artira. Sukses selalu UKM-nya. Ya, Bu Pin Kamasi ini burger bernama Burger, ya, dan banyak sesuatu yang baru di dalam produk ini. Kira-kira 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan ke depan, apalagi yang baru dari Anda? Kalau dari baru dari kami, insya Allah kita lagi butuh karyawan. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung, boleh kontak kami. Wah, luar biasa loh. Pemerintah ini harus dapat penghargaan nih. Anak muda begini udah terima karyawan, luar biasa. Ini harus Anda support nih, karena di era orang mem-PHK, dia hadir menyelamatkan 1 orang, dan biasanya 1 orang itu menyelamatkan beberapa keluarga. Iya. Kapan itu rencananya, Bu? Secepatnya, kita carinya lagi secepatnya karena sudah mau masuk semester 2 kuliah, terus banyak tugas, takutnya banyak tugas, terus kalau misalnya offline ditakutkan karena saya beda sendiri, beda kampus kota sendiri, jadi kita butuh karyawan selanjutnya. Terus Anda ini memang butuh karyawan atau Anda lagi sombong nih? Tidak, jadi karena kita juga mau niatnya dari awal untuk sesuai nama Eat and Charity di Instagram, makan dan berbagi. Jadi kita berbagi rezeki juga untuk karyawan-karyawan gitu. Makanya di IG Anda ada Juber. Apa itu? Iya, Juber itu Jumat Berkah. Sesuai yang tadi saya bilang, jadi setiap pembelian 50.000, 5.000-nya dikasih untuk ke orang yang membutuhkan. Gitu ya? Iya, Juber. Tadi Anda bilang Anda kuliah di mana, bedanya? Iya, jadi saya kuliahnya yang lain bertiga di Unhas dengan fakultas masing-masing berbeda, dan saya sendiri kuliahnya di luar, di Bekasi. Jadi ditakutkan karena kesibukan masing-masing, jadi kita butuh karyawan untuk sedekat ini. Jadi nanti kalau seumpamanya udah offline, jadi seumpamanya sudah offline, siapa yang kontrol nih? Yang kontrol teman-teman yang ada di sini. Jadi kita mau buat sistem dulu sementara ini, kita buat sistem untuk bagaimana siapa yang kontrol setiap harinya. Jadi supaya kita bisa pantau juga dengan karyawan-karyawan dan customer. Ini kok ceritamu, Saif, persis ceritanya itu Facebook ya? Terinspirasi ya, mirip banget nih. Saya kebetulan 4-5 hari yang lalu nonton itu. Mirip banget ya, karena Mark juga sempat hijrah ya, karena melanjutkan itu. Inspirasi kami berempat. Begitu ya? Iya. Sekarang tetap ngumpul? Sekarang jadi karena tempatnya kan di rukonya Syawal, jadi masih di penjualan online, jadi kita biasanya untuk nongkrong teman-teman di tempat kami. Tapi belum bisa dine in ya? Belum bisa dine in, iya. Cuman untuk nongkrong teman-teman. Kalau udah dibuka oleh COVID ini, Anda mau buka dine in? Iya, rencana kita sudah buat konsep, tinggal kita kumpul dana, terus kita realisasikan.
setelah COVID, insya Allah. Iya. Luar biasa ya. Iya. Anda mau mengambil karyawan Iya. untuk itu. Terus Anda kalau orang pesan pakai Gojek itu juga termasuk karyawan non formal Anda ya? Iya. Selain di Gojek kita kan di tempat kami kan sebetulnya tempat perkumpulan Gojek juga. Jadi misalnya Basecamp Gojek. Basecamp Gojek. Ya. Ya, jadi misalnya ojol ya, Iya, lah. ojol. Jadi semisalnya ada kayak Gojek yang kosong, terus kita membutuhkan misalnya ada yang pesan lewat DM atau WA, jadi kita pakainya orang-orang ojol itu. Misalnya kerjaannya lagi kosong, kita pakai mereka. Selain IG, kalau kita mau pesan lewat mana? Ada juga nomor WA-nya, jadi nomor WA di marketing kita Wira, ya kita bisa order juga di situ. Gitu ya. Iya. Kira-kira berapa yang banyak pesan ini? Anda pernah riset nggak yang banyak pesan millennials atau colonials? Alhamdulillah sesuai target kita, sesuai target pasar kita tercapai. Yang paling banyak, yang sekarang masih banyak beli masih kaum milenial. Gitu ya. Iya, sesuai memang target. Rasanya Anda arahkan ke situ. Iya, memang sengaja kita targetkan pasarnya ke situ. Pantas rasa-rasanya kena di saya. Iya, cuman untuk orang-orang kalangan tua jiwa muda juga bisa coba. Bisa ya. Iya. Gitu karena kalorinya tadi lumayan rendah ya, mulai standar normal gitu maksud saya. Terus apalagi dari 4 varian ini Anda mau tumbuhkan ada yang baru nggak? Semuanya burger ikan asin gitu ya. Rencana ke depan juga memang kita lagi sudah punya konsep menu baru. Jadi kita tinggal cek pasar dulu. Misalnya cek pasar kita bagus, kita jual produk itu gitu. Kalau bisa dibagi gimana cara Anda cek pasar? Cek pasar biasanya kita biasanya kasih ke teman atau ke orang-orang terdekat kita. Jadi misalnya mereka bilang enak, terus kita coba kasih harga murah dulu untuk pembelian promo, terus lalu kita jual dengan harga normal kita. Saya lupa tadi tanya, waktu Anda pertama launching menjual ini, siapa yang pertama Anda kasih? Untuk jadi pas sebelum launching kita kasih ke teman-teman, terus ke kelas, ke keluarga, terus ada juga Om Zunun kebetulan kita hubungi untuk coba burger kita. Iya. Terus itu ya punya teman dekat nggak yang coba? Teman dekat cuman teman tongkrongan kita kasih coba. Teman dekatnya lebih dekat di luar 4 orang itu? Tidak ada. Tidak ada. Nggak pernah dikasih coba? Tidak punya. Ya, maksudnya masa nggak punya sih? Jadi kita cuman kasihnya ya ke teman-teman tongkrongan, kayak teman-teman sekolah, terus ya keluarga, cuman gitu ya. Ya cek pasarnya di situ. Cek pasarnya sekalian di situ. cek pasar. Terus apa respon mereka? Respon mereka baik, cuman kita waktu itu minta kritik bukan dan saran. Jadi kita tidak minta kelebihannya apa, cuman kita minta kritik. Jadi supaya kedepannya lebih baik. Ada yang pernah komplain nggak? Komplain, iya pas awal-awal karena pusing, karena banyak pikiran, jadi ada komplain 1-2 orang. Cuman karena kita belajar dari situ, kita kasih jadi masukan ya. Iya, jadi masukan. Jadi kita memperbaikinya. Disampaikan ke yang komplain itu bahwa perbaikannya begini ya. Iya, cuman presentasi yang komplain sedikit. Iya. Alhamdulillah. Sekarang berapa dalam satu hari Anda? Per hari biasanya kita jual, alhamdulillahnya dalam 3 bulan ini per hari kita bisa jual 20 sampai 35. Bahkan pernah ada pesanan 50 burger. 30. Rata-rata lah 30. Iya, rata-rata 20 sampai 35. Penjualan dalam sehari. 1 bulan lumayan, alhamdulillah. Besar ya? Iya. Apa nggak capek, nggak menyita waktu itu? Iya, karena
karena capaian juga kita juga butuh karyawan, makanya 1.000 loh itu per bulan Anda Iya. produksi, iya. Cuman kita bawa have fun karena bergaul ya. iya bergaul juga, cerita sambil masak. Jadi kita bawanya enak, tidak tegang. Pemirsa, ini 1.000 per bulan ya kalau kita rata-ratain. Pernah malah ada yang mesen 50. Ini produksi yang luar biasa yang ya sambil dia main-main nih, Saib, ternyata dia memberi kontribusi ekonomi yang luar biasa. Tidak perlu banyak bicara, dia udah melahirkan 1.000 per bulan. Baru 3 bulan nih, 3.000. Kalau kita buat lebih baik skala price-nya bisa lebih banyak nih. Kita hebat punya anak muda seperti ini. Saya gini, kira-kira harapan kedepannya gimana nih? Harapan kedepannya kita mempatenkan nama burger ini, takutnya ada yang ambil. Terus kita juga kasih supaya ada pemasukan negara, kita maunya di surat pajak NPWP juga harus punya, terus buka cabang yang banyak. Kalau bisa di luar Pulau Sulawesi seperti Pulau Jawa, kita bersaing dengan brand-brand lokal mereka. Kan Anda mau ke Bekasi ya? Iya. Sambil kuliah bisa juga buka reseller atau cabang di sana ya? Insya Allah. Burger itu ya? Iya. Gitu. Harapan Anda ke pemirsa dan netizen apa? Harapan saya semoga bisa menikmati burger ini, jangan takut untuk kritik kami, karena kami butuh kritikan. Kalau salah, terus jangan lupa dibeli burger kami. Jangan lupa beli burger ya? Yang bikin nagih. Nah, gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih. Skrenisa dihapus, Vinka masih bisa usul ya. Roti burgernya baiknya pakai gandum supaya lebih aman buat yang diet dan diabetisi. Iya. Makin laris tuh. Boleh masukannya kita terima. Bisa nggak pesan gandum? Kita cari dulu. Iya, untuk kedepannya kita juga mau mau coba bekerja sama dengan kayak orang-orang kecil yang misalnya bisa buat roti atau bisa buat daging. Kita rencana mau bekerja sama dengan mereka. Ya, gitu. Iya. Itu jawaban buat Vinka masih. Ada nggak closing statement? Closing statement, burger ini kami buat pure untuk masyarakat yang ada sahamnya ini ada 15% untuk anak yatim. Jadi burger ini bisa dinikmati untuk semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Iya. Pemirsa, saya mengapresiasi luar biasa UMKM yang juga skala sosialnya tinggi, yang selalu saya bilang dari kata None pertama, waktu masih zaman dulu kata None, saya selalu bilang UMKM harus hadir dengan skala ekonomi berbasis solidaritas sosial. Dan kali ini baru malam hari ini saya melihat ada statement seperti itu dan luar biasa dan dibuktikan. Sekarang yang mau bekerja di burger silahkan dihubungi ya WA yang di running text ini gitu, bebas pungutan, tidak pakai orang dalam ya. Ya? Iya. Oke, itu makasih ya. Ya. Terima kasih juga Om sudah mengundang. Ya. Sukses Anda terus, amin. Semuanya burgernya makin laku. Amin. Dan berkahnya banyak karena Anda telah membagi banyak juga. Amin. Ya. Terima kasih sudah mengundang Om. Ya. Oke, kita doakan burger ini tumbuh karena dia menghidupi banyak orang, terutama orang-orang yang butuh. Dan yang paling penting, dia menanamkan sebagai anak muda
standar solidaritas sosial yang mulai sekarang terkikis karena oligarki, karena penguasaan ekonomi dan sebagainya. Luar biasa bincang kita ini malam, dan saya merekomendit beli nih, daripada kita ngobrol aja, beli supaya kita bisa membuat perhatian bagi orang-orang kecil juga. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingin mengingatkan bahwa tetap jaga jarak, Anda tetap pakai masker dan sering cuci tangan, dan yang paling penting untuk tetap menjaga imunitas Anda, salah satu caranya adalah jangan pikir macam-macam. Ya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.